pimpin doanya. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini Ibu absen terlebih dahulu ya. Selvi, Ada. Sua, Ada. Jenny, Ada. baik masuk semua ya. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu kapan hari memperingati Sumpah Pemuda? Ya, 28 Oktober 1924. Saya yang betul itu adalah 28 Oktober 1928. Jadi seperti itu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan perubahan di berbagai belahan dunia banyak diperoleh oleh pemuda negara kesatuan Republik Indonesia. Lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk bangsa satu, kebangsaan satu Indonesia. Komitmen ini untuk bangsa dan tanah air Indonesia ditunjukkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas dan arah persetujuan bangsa Indonesia. Jadi sini dijelaskan bahwa pentingnya memperingati Sumpah Pemuda supaya kita sebagai pemuda tahu bahwa pemuda telah membangkitkan suatu kemerdekaan Indonesia seperti itu. Paham? Paham. Baik. Yang selanjutnya di sini arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Di sini ada pada tahun 1908 kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo mendorong kemunculannya organisasi pemuda seperti berikut. Yang pertama di sini ada Trikoro Dahmoro. Trikoro Dahmoro didirikan oleh R. Setiaman, Yosonjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Dahmoro merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Dahmoro memiliki 3 visi, mulai yaitu sakit berarti kesuksesan, kecerdasan budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Dahmoro sebagai berikut. Yang pertama ada memperikat tali saudara antara siswa siswi bumi putra pada sekolah menengah dan kejurusan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggota. Yang ketiga, mempertajam peran untuk segala bahasa dan budaya. Yang kedua di sini ada Jong Semantran Bond, organisasi kepemudaan bersatu pemuda pelajar sementara atau Jong Semantran Bond didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Semantran Bond melancarkan pemikiran Nuh Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Mohatta, Mohyamin, dan Bonjon. Yang ketiga di sini ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Kalebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa, Jong Kalebes, salah satu tokoh yang lahir pada Persatuan Pemuda Minahasa, salah satu Sang Patulani. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, di sini Ibu lanjutkan ya. Yang kedua di sini ada arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa,
pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai sebagai berikut. Di sini Ibu akan menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Jadi di sini menjelaskan bahwa para pemuda dan pemudi bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kemerdekaannya sehingga titik darah penghabisan seperti itu. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan yang kedua, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa, asa kebangsaan Indonesia yang tumbuh dari sejarah panjang bangsa, berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Di sini Ibu akan menjelaskan makna dari mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi di sini pemuda, walaupun mereka itu berbeda-beda, walaupun suku mereka berbeda, agama mereka berbeda, ras mereka berbeda, tapi pemuda tetap berpikir bahwa satu bangsa, satu bangsa seperti itu. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan, menggelangkan semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Jadi di sini menjelaskan bahwa bahasa yang satu adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada. Baik, selanjutnya di sini ada 7 nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ada sebagai berikut. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nilai wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air, nasionalisme, yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air, artinya kita serta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi di sini pemuda menjelaskan bahwa kecintaannya terhadap tanah air Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dengan dikeluarkan oleh pemuda dari daerah suku, agama, dan golongan yang berada perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa, satu Indonesia. Seperti itu. Jadi persatuan ini menjelaskan bahwa pemuda tidak memikirkan bahwa mereka itu berbeda suku atau berbeda agama. Yang penting mereka bersatu untuk memajukan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara akan memperkuatkan persatuan dan kesatuan. Di sini jadi pemuda rela berkorban untuk kemajuan negara Indonesia. Seperti itu. Mereka rela berkorban supaya negara Indonesia bisa merdeka. Seperti itu. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu untuk mengusir penjajahan mencapai kemerdekaan. Jadi mengutamakan kepentingan bangsa ini sama seperti persatuan. Jadi di sini mereka lebih mementingkan memajukan Indonesia daripada mementingkan hal-hal yang lain. Seperti itu. Yang kelima, dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang, daerah, suku, dan agama peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan
sini agama Kristen tidak boleh berkawan, itu tidak ada di sini. Jadi dapat menerima dan menghargai perbedaan. Jadi mereka menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Itu. Yang keenam di sini semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sebagai sebuah bangsa Indonesia adalah bersaudara, sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh ikhlas dan kasih sayang. Jadi sini menjelaskan bahwa walaupun kita beda daerah, beda apa, yang penting kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketujuh, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela